Pernah dengar sebuah cerita soal mimpi yang katanya bisa mendatangkan hujan di tengah kekeringan yang parah? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu riwayat yang paling terkenal sekaligus paling sering jadi perdebatan dalam tradisi Islam, yaitu kisahnya Malik Ad-Dar. Pusat dari semua ini adalah sebuah mimpi, sebuah pesan yang seolah-olah datang langsung dari Nabi. Pesan ini kan kedengarannya penuh harapan ya, tapi justru inilah yang memicu perdebatan sengit selama berabad-abad. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Oke, jadi ceritanya begini. Di zaman Khalifah Umar, terjadi kekeringan yang luar biasa. Saking putus asanya, ada seorang pria yang nggak disebutkan namanya mendatangi makam Nabi. Nah, di sanalah dia bermimpi, dapat pesan untuk menemui khalifah dan minta pertolongan. Wah, awalnya aja udah dramatis banget kan? Biar kita nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita buat mengurai kisah ini. Pertama, ini perdebatan baru atau udah dari dulu? Terus, apa bedanya rantai perahu yang sahih dengan cerita yang sahih? Di mana sih titik-titik lemahnya? Ada nggak versi cerita lain yang lebih kuat? Dan akhirnya, gimana kesimpulan para ulama? Yuk kita mulai! Banyak banget yang mikir kalau kritik terhadap riwayat ini tuh baru muncul di zaman modern. Tapi, apa iya begitu? Coba deh kita lacak jejaknya dalam sejarah. Jadi pertanyaan besarnya, apakah kritik terhadap kisah ini benar-benar penemuan zaman sekarang? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, karena ternyata jejaknya jauh lebih tua dari yang kita kira. Coba lihat lini masa ini. Jauh sebelum kita semua lahir, ulama seperti Abu Ya'la Al-Halili di abad ke-5 Hijriah itu udah ngasih sinyal kalau ada yang nggak beres. Keraguan ini terus diwariskan dari satu generasi ulama ke generasi berikutnya. Jadi jelas banget, ini bukan perdebatan kemarin sore. Oke, selanjutnya. Sering banget ada klaim kalau ulama-ulama klasik yang hebat itu sudah mengesahkan kisah ini. Nah, untuk membedah klaim ini, kita harus paham satu konsep yang super penting dalam ilmu hadis. Bedanya antara sanad yang sahih dan kisah yang sahih. Gampangnya nih deh. Anggap aja sebuah riwayat itu kayak pesan berantai. Sanad itu adalah daftar nama orang-orang yang menyampaikan pesan itu. Dari satu orang ke orang berikutnya. Sedangkan matan itu ya isi pesannya itu sendiri. Nah, dua-duanya ini harus sama-sama kuat, biar bisa kita percaya. Dan ini dia poin kuncinya. Cuma, karena daftar pengirimnya atau sanadnya kelihatan rapi dan meyakinkan, itu nggak otomatis berarti isi pesannya atau matannya pasti benar 100%. Inilah beda fundamental antara sanad yang sahih dan hadis yang sahih. Contohnya gini, menurut sumber yang kita bahas, ada ulama besar seperti Ibnu Katsir yang mungkin bilang, oke, sanadnya ini secara teknis sahih. Tapi, di saat yang sama, dalam tulisan-tulisan beliau yang lain, beliau justru menolak praktik yang diceritakan dalam kisah itu. Ini nunjukin betapa cermat dan detailnya analisis mereka, gak asal telan aja. Sekarang yuk kita zoom in lebih dalam lagi. Kita akan lihat langsung rantai perawinya. Ternyata ada beberapa mata rantai yang dianggap lemah dan jadi sumber keraguan para ahli hadis. Analisis dari sumber kita menyoroti setidaknya 3 red flag. Pertama, ada perawi yang nggak jelas identitasnya, alias nggak dikenal. Kedua, ada indikasi tadlis atau upaya menyamarkan sumber asli cerita. Dan ketiga, yang cukup krusial, seluruh kisah ini ternyata cuma lewat satu jalur periwayatan. Ini agak aneh untuk peristiwa sebesar itu. Biar lebih jelas, kita kenalan dulu sama dua istilah ini. Majhul itu artinya perawi yang tidak dikenal. Kita nggak tahu siapa dia, gimana reputasinya. Nah, kalau tadlis itu semacam teknik di mana seorang perawi sengaja bikin samar dari siapa sebetulnya dia mendengar cerita itu. Dalam kritik hadis, dua hal ini adalah lampu merah yang serius. Oke, setelah kita bongkar kelemahan dari satu riwayat ini, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau bukan itu, lalu apa dong yang sebenarnya terjadi pas kekeringan itu? Nah, untungnya, ada riwayat-riwayat lain yang jauh lebih kuat yang kasih kita gambaran yang sama sekali berbeda. Ingat ya, kisah yang dari tadi kita bahas ini kan fokusnya ke seorang pria yang mencari pertolongan di makam Nabi. Oke, sekarang coba kita bandingkan ini dengan apa yang tercatat di sumber-sumber yang lebih kuat. Dan inilah tandingannya. Kita punya riwayat dari Sahih Al-Bukhari, salah satu kitab rujukan utama. Di sini, Khalifah Umar sendiri berdoa dengan cara yang sangat berbeda. Dengerin baik-baik kalimatnya. Ya Allah, dahulu kami meminta lewat Nabi kami, sekarang kami meminta lewat paman Nabi kami yang masih hidup. Kata dahulu dan sekarang itu kuncinya.
Perbedaannya fundamental banget kan? Ini menunjukkan kalau praktek para sahabat yang tercatat dalam riwayat yang lebih kuat itu adalah dengan meminta doa dari orang soleh yang masih hidup, bukan datang ke makam. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus berpegang pada riwayat yang lebih lemah kalau ada yang jauh lebih kuat dan jelas? Jadi, setelah menimbang semua bukti yang ada, dari rantai perawinya, isi ceritanya, sampai bukti tandingannya, apa dong kesimpulan akhir para ulama menurut analisis kritis ini? Yuk kita rangkum semuanya. Berdasarkan analisis yang kita ikuti, riwayat ini dianggap nggak bisa diandalkan karena beberapa alasan kuat. Rantai perawinya jelas bermasalah, tokoh kuncinya sendiri diragukan sejak dulu, isi ceritanya bertabrakan dengan bukti sejarah yang lebih kuat, dan yang terpenting, praktik yang digambarkan di dalamnya nggak sejalan dengan apa yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Analisis semacam ini tuh lebih dari sekedar membahas satu kisah loh. Ini adalah tentang bagaimana kita seharusnya memandang sejarah. Bagaimana proses verifikasi yang teliti dan kritis ini pada akhirnya membentuk cara kita memahami masa lalu dan tentu saja keyakinan kita hari ini.